Nih Nek, waktu itu saya nemu ini di halaman belakang pas lagi bersih-bersih. Nih Nek, lihat. Oh, iki tusuk kondeku yang hilang. Kamu toh yang nemu? Iya Nek, niatnya saya memang mau mengembalikan itu ke nenek. Oh alah, makasih oleh. Iya ya Nek, sama-sama. Alhamdulillah, ternyata dia nggak jahat. Jadi gue bisa lepasin ikatan ini. Gue harus nyelamatin orang-orang yang dibawa ke sini. Tapi mereka di mana ya? Gelap banget lagi. Alhamdulillah. Apaan tuh ya Allah? Apalagi ini? Coba ambilnya, kayaknya itu pesan dari Pak Karto. Kita bakal diserang langsung guys. Dan dia nyuruh kita lari dan sembunyi. Kali ini permainan aku, Bahyo. Aku yang mencari kalian sekarang. Segera lari atau sembunyi. Selamat bermain, Karto. Aldo langsung menelan ludah. Tangannya masih sedikit gemetar setelah berhasil melepaskan ikatan. Kertas lusuh yang tadi ditemukan kini terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Permainan aku yang mencari kalian sekarang. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Anjir. Aldo buru-buru melihat ke arah nenek tadi. Nek, Karto mana Nek? Hah? Karto? Nenek itu terlihat berpikir sebentar. Tadi keluar Le. Keluar kemana? Yo muter-muter rumah biasa nih. Jantung Aldo langsung berdegup lebih cepat. Muter-muter rumah. Artinya, si Karto bisa ada di mana saja saat ini. Nek, saya pergi dulu ya. Loh, mau kemana Le? Mau cari teman-teman saya? Hati-hati yo. Aldo mengangguk, lalu segera berjalan menyusuri lorong gelap itu. Semakin jauh melangkah, semakin terasa aneh tempat tersebut. Dindingnya lembab, lantainya dingin, dan beberapa bagian bahkan terlihat seperti ruang bawah tanah yang sudah puluhan tahun tidak pernah disentuh manusia. Tiba-tiba, brok, suara benda jatuh terdengar dari kejauhan. Aldo langsung berhenti. Napasnya tertahan. Siapa? Tidak ada jawaban. Hanya keheningan. Kemudian terdengar suara lain. Pelan, sangat pelan. Hehehe. Aldo langsung merinding. Itu dia. Tanpa sadar, ia mempercepat langkah. Di sisi lain rumah, Kona, dan Bang Topan masih berada di ruang sempit dekat loteng tua. Kaki Bi yang terluka mulai membengkak. Aduh, sakit banget sumpah. Masih bisa jalan? Tanya Dot. Bisa. Tapi kalau habis ini gue ikut lomba lari, gue tuntut lu. Masih sempat bercanda. Bang Topan yang sudah sadar penuh memijat pelipisnya. Gue masih bingung. Sebenarnya kita di mana? Singkatnya, kata Kona, HM, kita lagi dikejar orang gila. Oh, itu versi pendeknya. Belum sempat mereka berdiskusi lebih jauh. Suara pengeras tua tiba-tiba berbunyi dari suatu tempat di dalam rumah. Krik. Lalu suara si Karto terdengar. Halo semuanya. Mereka langsung diam. Karena kalian pintar-pintar, sekarang permainannya naik level. Anjir, bisik Kona. Kalian punya waktu 10 menit. Hah? Kalau dalam 10 menit tidak menemukan jalan keluar. Suara Karto berhenti sejenak. Lalu terdengar tawa kecil. Aku yang akan menemukan kalian duluan. Pengeras suara kembali sunyi. Dot langsung berdiri. Kita harus gerak sekarang. Kemana? Tanya Bi. Gak tahu. Wah, mantap. Yang penting jangan diam di sini. Bang Topan ikut berdiri. Setuju. Orang kayak Karto biasanya sudah hafal semua sudut rumah ini. Kalau kita cuma sembunyi, kita kalah. Mereka akhirnya bergerak menyusuri lorong loteng. Di ujung lorong, terdapat sebuah pintu kayu kecil yang setengah lapuk. Kona mendorongnya perlahan. Grit. Pintu terbuka, dan semua langsung terdiam. Di dalam ruangan itu terdapat puluhan foto yang menempel di dinding. Foto anak-anak, foto remaja,
Foto orang dewasa sebagian sudah pudar, sebagian lagi terlihat cukup baru yang membuat mereka merinding. Beberapa wajah dalam foto itu sangat mereka kenal. Itu Bi mendekat. Itu Peot. Dot ikut melihat. Ini Aldo. Bang Topan menunjuk foto lain. Ini bahkan foto kita. Hah? Mereka semua mendekat. Benar, ada foto mereka. Foto saat datang ke desa. Foto saat ngobrol di warung. Bahkan ada foto ketika mereka sedang berjalan menuju rumah itu sore tadi. Artinya, seseorang sudah mengawasi mereka jauh sebelum semuanya dimulai. Kona merasakan tenggorokannya kering. Bi, gua rasa kita bukan tamu pertama di rumah ini. Belum sempat ada yang menjawab, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari balik. Dinding, tok, 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 pelan, teratur. Seperti seseorang sedang berjalan mengelilingi ruangan. Mereka langsung mematikan senter. Ruangan menjadi gelap total. Langkah kaki itu berhenti tepat di balik dinding. Sunyi. Lalu terdengar suara si Karto. Sangat dekat. Sampai terasa seperti berada tepat di samping telinga mereka. Hehehe. Aku tahu kalian di sini. Hehehe. Aku tahu kalian di sini. Suara Karto terdengar tepat di balik dinding. Tidak ada satupun yang berani bergerak. Bi bahkan sampai menahan napas. Ruangan foto itu gelap gulita. Hanya sedikit cahaya bulan yang masuk dari ventilasi kecil dekat langit langit. Tok, tok, tok. Langkah kaki itu kembali terdengar. Pelan, santai. Seolah pemiliknya tidak sedang berburu manusia, melainkan sedang jalan-jalan sore. Kona menelan ludah. Gua nggak kuat, bisiknya. Diam, bisik Dot. Tok, tok, tok. Suara itu semakin dekat, lalu berhenti tepat di depan pintu ruangan. Kriit, pintu perlahan terbuka. Sinar senter menyapu ruangan. Semua langsung merunduk di balik lemari tua yang roboh. Cahaya senter bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas. Lalu berhenti sesaat. Hehehe. Suara tawa Karto membuat bulu kuduk mereka berdiri. Kalian sembunyian rapi dong. Bi menggenggam kayu patah yang ditemukannya di lantai. Tangannya basah oleh keringat. Krit, krit. Langkah Karto mulai masuk ke dalam ruangan. Setiap langkahnya terasa seperti palu yang menghantam dada mereka. Hehe. Mana ya? Masa hilang? Kona sampai menutup mulutnya sendiri supaya tidak berteriak. Lalu tiba-tiba, brok. Sebuah foto jatuh dari dinding. Semua kaget, termasuk Karto